Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali, thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin, khususan ilal imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, anna allaha yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa talalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Hadirin, hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Barakah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kula panjenengan seperti biasanya mengkaji dan mengaji kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sedangkan yang kita bahas pada malam hari ini masih belum selesai Al-Hadisut Tasi'a Asyara, hadis yang ke-19, bagian akhir. Disebutkan di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah ini, hadis yang ke-19 bagian akhir sendiri, wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, dan di dalam satu riwayat selain Imam At-Tirmidzi. Karena hadis yang kita baca dari sahabat Abdullah bin Abbas, hadis yang ke-19 itu rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Hadisnya di atas itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan, mengomentari hadis ini, hadisnya derajatnya hasanun sahih. Nah, sedangkan di dalam riwayat hadis selain riwayat At-Tirmidzi, hadisnya ngeten nate. Ihfazillaha
jagalah Allah, tajidhu, niscaya engkau akan mendapati Allah amamaka, di depanmu. Artinya ketika kula panjenengan menjaga Allah, arti menjaga Allah itu kita menjadi orang yang sadar langkah gerak-gerik kita, watak watuk wahing kita niki semuanya diperhatikan oleh Allah. Dan kita bukan seperti seakan-akan memang sedang dipantau oleh Allah 24 jam. Hakikatnya seperti itu. Tapi karena keterbatasan dan kekurangan kita sebagai manusia, kula njenengan boten saged ningali Gusti Allah. Tetapi hakikatnya kita ini diperhatikan oleh Allah. Maka jagalah Allah itu, jangan sampai kemudian Anda meninggalkan ibadah. Sebab Allah niki memantau Anda. Jangan sampai Anda melakukan perbuatan maksiat. Sebab Allah menjaga Anda, memperhatikan Anda, memantau Anda. Kalau kita sadar yang semacam ini, kapanpun kemudian kita membutuhkan Allah, tajidhu amamaka, Allah langsung ada di depan kita. Artinya kemudian Allah di depan Anda itu, Allah segera memberikan pertolongan kepada panjenengan. Begitu cepatnya pertolongan Allah kepada kita. Ya. Ta'arraf ilallahi, kenalilah Allah Subhanahu wa taala firraha, ketika dalam kondisi kita sedang senang, mudah, kehidupan dimudahkan oleh Allah, ya'rifka, niscaya Allah akan mengenalimu, akan dekat denganmu fi syiddati, ketika engkau susah. Dalam kondisi senang kita ingat Allah, ibadah tidak kita tinggalkan, maksiat kita tidak jalankan, bahkan kita jauhi. Apapun ibadah, kita sedang merasa dipantau oleh Allah. Ketika kita nikmat demi nikmat datang kepada kita, kita bagi dengan yang lain. Ketika kondisi sehat, tidak hentinya dilakukan untuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ketika dia dikatakan orang kaya, tidak sedikit sedekahnya kepada yang lain, tidak sedikit bantuannya kepada yang lain. Maka ketika suatu saat, namanya manusia, ada fluktuasi naik turunnya kehidupan, ad-dunya kal arabah, dunya niku bagaikan roda ini. Kadangkala orang itu di atas pas duwe akeh, kadang-kadang kemudian roda ini perputarannya di bawah, nyekel duit belas gak nyekel belas, ojo meneh duit lalen nyedeki lho mau hadirin. Nah niki saya kira meneh iki. Nah, sampai yang semacam itu hadirin. Nah, ketika kita pada kondisi yang semacam itu, ketika kita dalam kondisi tenang, dimudahkan kehidupan oleh Allah, murah, segalanya nikmat itu gampang, kita ingat kepada Allah. Ketika kita terpuruk, ketika kita susah, maka Allah yang akan kemudian mengingat kita. Ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengenali Anda di dalam syiddah, di dalam kesulitannya itu. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ungkapan ini ada satu ungkapan hadirin, dikatakan waqad nassallahu ta'ala fi kitabihi annal amala salihah yang fa'inda syiddah
wa yunji fa'ilahu wa anna amalal masaib yu'addi bisahibihi ila syiddah. Di sini dikatakan ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala di dalam Syarah Arba'in ini bahwasanya Allah taala telah menetapkan di dalam kitab sucinya bahwasanya amal soleh itu bermanfaat ketika indah syiddah, ketika seseorang itu dalam kesulitan. Dan kemudian amal soleh itulah yang bisa jadi menolong, menyelamatkan fa'ilahu, pelakunya. Dan kemudian sedangkan amal-amal seseorang ya, kebaikan dan kebajikannya bisa jadi menyelamatkan orang tersebut. Ceritanya hadirin, tentunya kita masih ingat kalau kita pernah ngaji kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi juga. Ya, di situ ada cerita yang panjang hadisnya berkaitan dengan tawasulnya 3 orang manusia. Tawasulnya 3 orang manusia kepada Allah bi a'malihim as-salihah, dengan amal-amal mereka yang soleh. Yang satu, karena 3 orang ini suatu ketika berjalan bersama ya, ketika kemudian pas hujan deras mereka ngiyup hadirin, berteduh di satu gua. Belum sempat mereka keluar, tahu-tahu karena hujan deras batu besar niku bahasa Inggrisnya watu gluduk ya, itu kemudian jatuh ke bawah menutupi gua niku ya, sehingga 3 orang itu mau keluar tidak bisa. Nah kalau tidak bisa keluar, sedangkan ini nggak ada bahan makanan, mau gak mau tinggal hitungan hari mati ya. Akhirnya karena nggak bisa keluar itu mereka sudah pasrah sudah. Akhirnya mereka bersepakat mengingat kebaikan yang pernah mereka lakukan, dan kebaikan itu menurut mereka paling ikhlas. Satu orang kemudian tawasul minta kepada Allah, ya Allah, saya pernah berbuat kebaikan kepada umi saya, ibu saya, yaitu setiap malam sebelum beliau tidur saya peraskan susu kambing, saya haturkan kepada beliau, kemudian oleh beliau diminum, dan setelah itu tidak lama kemudian beliau tidur. Nah, dan sisa minumnya ini saya minum istri saya, dan anak-anak saya kemudian melanjutkan minum sampai habis, sehingga kita malam itu memang minumnya susu. Suatu malam ya Allah, saya sudah peraskan susu untuk umi saya, ibu saya, ya susu kambing, saya haturkan kepada dia, ternyata dia sudah terlebih dahulu tertidur ya Allah. Dia terlebih dahulu tertidur ya Allah. Nah oleh sebab itu, kalau kemudian ini saya tarik, saya minum dengan kok rasanya mboten pantes ya Allah. Terus umi saya, ibu saya malam itu minum apa? Saya tunggui saja ya Allah. Jadi ditunggu ya, minumnya susu kambing tadi ditunggui ya, ditunggu terus sampai umiknya bangun, sedangkan anak istrinya belum makan ya, belum minum susu ya. Sik nak wis kon sing sabar, gak usah ngombe sik kon banyu putih sik akhirnya ya udah. Akhirnya ditunggu sampai tengah malam. Begitu tengah malam baru kemudian sepertiga malam yang terakhir
karena lelahnya dan laparnya, ini anak istrinya ketiduran semua juga. Dia tunggu terus si uminya. Begitu bangun, uminya, loh apa nak? Loh ini minumnya umi. Ya Allah, mbok wis kekno anu, mboten niki bagiane jenengan. Oh ya wis diminum sama uminya. Bismillahirrahmanirrahim, diminum. Wis setelah itu baru dia minum, anak istrinya dibangunkan, diminum, baru minum, habis tadi. Kalau itu memang ikhlas karena Allah, ya Allah, karena itu saya lakukan birrul walidain, karena saya baktinya saya kepada umi saya. Ya Allah, keluarkan saya dari gua ini ya Allah. Dengan izin Allah, hadirin, batunya tadi bergerak nonton, tapi masih belum bisa keluar. Oh, berarti diterima oleh Allah. Tawassul amal solehnya, batunya obat. Nah, yang kedua kemudian tawassul. Ya Allah, suatu saat saya ini senang kepada seorang perempuan. Ya, saya minta, dia nggak mau. Suatu ketika dia kondisinya orang tuanya membutuhkan betul. Akhirnya kemudian saya mau pinjami uang, bahkan saya beri, tapi syarat, ya, dia harus berbuat, mohon maaf tadi, berbuat zina dengan saya. Ya, begitu kemudian dia katanya gak ada cara, sudah. Akhirnya duit diterima, dia sudah mau melakukan itu, iling teng Gusti Allah diri, badhe nglakoni maksiat. Ya Allah, iki lek saya nglakoni ngene, aku wis melakukan sedekah nulung wong, kok timbal balik maksiat, gak dosa gede aku ya Allah. Akhirnya dia ngomong, Mbak, duwe PN kabeh sudah sama ndang ngalir. Dia langsung pergi ini. Tidak jadi. Loh Mas, kasih tahu, ya, langsung sudah pergi dia itu. Ya. Ya Allah, kalau saya sedekah saya kepada keluarga perempuan itu ikhlas karena Engkau ya Allah, dan meninggalkan maksiat saya ini karena Engkau ya Allah, keluarkan dari gua ini obat nih, obat lagi nih. Ya, kemudian yang terakhir, ya niki yang ketiga, rupanya Jama'al Barokah nih. Nah, yang ketiga itu kemudian dongo, ya Allah. Ya Allah, saya pernah punya perasaan, saya punya amal soleh ya, yang menurut saya paling ikhlas. Saya ini pemilik perusahaan, anak buah saya banyak ya Allah. Setiap akhir bulan tak bayari satu-satu, mereka pulang sudah. Ketika saya ini bayar satu-satu, saya absen, perasaan saya ada satu nama itu dia nggak masuk, dia tidak masuk, dan kemudian dia tidak mengambil bayarannya. Bayarannya saya simpan. Dalam 1-2 bulan ini dia sudah nggak muncul lagi rupanya. Ya, akhirnya uangnya ini saya kembangkan daripada saya kembangkan, saya belikan kambing yang berapa puluh jadinya, terus saya kembangkan jadinya ratusan kambing. Dapat setahun 2 tahun, orangnya datang adik, Pak, saya dulu mengambil bayaran saya 2 tahun yang lalu sama si Ilinga. Oh iya, belum, zaman memang belum dibayar itu. Nah sekarang saya mengambil, saya butuh. Oh Mas, bayaran sampean, karena saya khawatir dia pegang uang, saya wujudkan kambing. Dapat puluhan, tapi kalau oleh 2 tahun, iku ratusan iku kambing saman kabeh. Jadi ini milik saya semua. Iya, langsung diringkes tadi pedusir itu. Ringkes gomuli, belas walasi tok iki gawe sampean ya, gawe mayoran, ya gawe jamaah sampean, wala itu sudah. Iki nggih gawe megangan lek ati mau buah poso, ya gawe Jama'al Barokah, wala ngoten wis langsung diringkes kabeh. Kemudian dia habis sudah, memang tapi haknya itu memang haknya. Akhirnya kemudian kalau itu ikhlas karena Engkau ya Allah, saya menjaga hartanya dia.
pembantu saya, pegawai saya ini, sekalipun dia pegawai, tapi kalau ikhlas karena Allah, ya Allah, saya mengembangkan itu semua. Tolong ya Allah, dengan barokah amal soleh itu, keluarkan saya ini dari tempat ini. Gelundung hadirin. Langsung waktu geluduk di wau, ya, batu besar itu langsung gelundung, 3 orang itu bisa selamat. Ternyata amal soleh yang kita lakukan yunji fa'ilahu, bisa menyelamatkan pelakunya. Oleh karena itu banyak-banyaklah melakukan amal soleh. Pantas Allah mengatakan ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Hendaknya engkau mengenali Allah ketika engkau sedang tenang, berlimpah harta benda, kesehatan ada, pada posisi yang bagus, lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, mudahkan orang melakukan kebaikan. Kalau ada butuh pertolongan, bantu hadirin. Sebab ketika kita terpuruk, Allah dengan secepatnya akan kemudian datang membantu kita. Ya'rifka fi syiddah, Allah akan mengenali Anda di dalam kesulitan Anda, segera menolong Anda. Kata sedikit, ketika dalam kondisi biasa dia melakukan masalah, pas butuh tawassul nang Gusti Allah dengan amal soleh jadi hadirin. Nah, niki penting hadirin. Wa'lam, dalam hadis ini, wa'lam dan ketahuilah, wa'lam dan ketahuilah, annama, segala sesuatu, segala sesuatu ma akhta'aka, segala perbuatan kesalahan, ya, segala sesuatu yang kemudian kesalahan apapun yang datang kepada Anda, lam yakun liyusibaka, ya, tidak akan kemudian menjadi musibah bagi Anda. Artinya hadirin, kalau kemudian kita lihat di dalam terjemahnya ini, ketahuilah bahwa segala perbuatan salahmu belum tentu mencelakaimu. Artinya begini, segala sesuatu yang mengenai kepada kita belum tentu itu menjadi musibah bagi Anda, kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Ketika seseorang kemudian mengayunkan pedang kepada kita, tajamnya pedang itu tidak akan bisa melukai tubuh kita, illa ma qaddarahullah, kecuali memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Sehingga kemudian ketika kemudian hebatnya pedang itu menghantam kepada tubuh kita, kemudian kita bisa ngelesi, kita bisa ngeles ngoten niku, bukan karena hebat silatnya kita, ma qaddarahullah, memang ditakdirkan kita untuk bisa yang seperti itu. Ini untuk menanamkan tauhid kita, akidah kita yang benar. Jadi apa kemudian kita mendapatkan kebaikan, hakikatnya bukan hebatnya kita, tapi karena ditakdirkan oleh Allah, hanya wujudnya ikhtiar kita. Ikhtiar pilihan kita, hakikatnya juga dimudahkan oleh Allah. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ya, di sini dikatakan, ya, dan musibah yang menimpamu belum tentu akibat kesalahanmu. Maksudnya hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang itu terkena satu musibah apapun bentuknya, jangan kemudian dia merasa, oh kena musibah, ya keserempet sama lewat kono, coba sama lewat sing kono selamat, belum tentu hadirin. Wis wayayan jadi takdir Gusti Allah. Jadi kalau sudah kena begitu sudah takdirnya Allah.
Waduh Pak, keserempet oleh perahu tuh, coba aku lewat kono, mungkin gak serempet, belum tentu. Memang takdirnya seperti itu. Jadi kalau kemudian keserempet ngoten niku, alhamdulillah mek keserempet tok. Dene diantem tengahe tambah remek aku. Alhamdulillah mek keserempet tok. Tiba aja, alhamdulillah sampean tiba. Umpama sampean kemudian gak tiba nang tengah dalan digerem yang langsung dihantem mobil yang lain, tambah syukur. Jadi dicari sisi kebaikannya. Ngene iki takdir Gusti Allah, ya sudah ditakdirkan oleh Allah. Padahal aku seminggu sepeda aku seminggu diantem itu kok mburi. Iku takdir Gusti Allah. Lah minggirno sepeda niku ikhtiar kita dirin sampai sakmono. Dene ikhtiar kita sampai sakmono sik kahantem. Ya sudah, memang takdirnya Allah. Memang kita tidak bisa menghindari yang seperti itu. Bukan kesalahan kita. Bukan kurang lincahnya kita. Ya wis wae ngoten. Makanya ada pepatah mengatakan, sepandai-pandai tupai meloncat, suatu saat jatuh juga. Sepandai-pandai tupai meloncat, ya suatu saat keprosot pisan. Ada tupai itu kan paling pintar meloncat itu. Ya, ono sing tupai malah nggak balik nggih wonten. Ya, meloncat. Tapi akhirnya suatu saat kepreset juga. Sehebat-hebati pesenam yang hebat ini bisa jadi langsung mencelat nih saged mawon dari kabeh niku Gusti Allah. Nah, oleh karena itu kita minta kepada Allah diselamatkan itu. Sing penting niku hadirin. Ya, sing penting niku hadirin. Kemudian wa'lam, dan ketahuilah anna nasra, bahwasanya pertolongan itu ma'as sabri, bersama kesabaran. Bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang kepada umat Islam ketika mereka bisa bersabar. Sabar untuk tetap melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Sabar untuk kemudian tetap menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ketika itu dilakukan, pada waktu itu kemudian akan datang yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ungkapan sebuah hadis Nabi itu dikatakan, la tatamannau liqa'al aduwi was'alullahal afiyata. Jangan engkau berandai-andai untuk bertemu dengan musuh. Jangan hadirin. Tak melakukan ini. Siapa tahu ada musuh saya, tadepi. Ojo wis. Ya. Lah, jangan berharap. Lah jangan berharap itu namanya ikhtiar hadirin. Wis gak kepingin ngono wis. Golek sing apik-apikan ae. Jangan berandai-andai bertemu dengan musuh akan saya hadapi. Jangan. Kita ikhtiar lah, gak usah kepeduk sudah. Ya ini. Was'alullahal afiyah, mintalah kalian kepada Allah selamat mawon. Golek sing sehat walafiat sing selamat. Niki kan ikhtiar hadirin. Ya. Tapi katanya kemudian fa idza laqitumuhum fasbiru. Maka apabila kalian memang bertemu dengan musuh, ya, bertemu dengan musuh-musuh kalian, maka bersabarlah. Artinya bersabar itu, ya, bersabarlah, hadapi musuh umat Islam itu, wala tafirru, dan jangan kalian berlari, menjauhi. Fa innallaha ma'as sabirin, maka sesungguhnya Allah, kemenangan Allah bersama orang-orang yang sabar hadirin. Subhanallah, luar biasa hadirin. Nah, hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dilanjutkan di dalam ungkapan ini, wa annal faraja ma'al karbi,
Dan sesungguhnya ya, dan sesungguhnya setiap kemudahan, setiap solusi jalan keluar ma'al karbi biasanya diawali dengan kedukaan, kesulitan. Biasanya sulit dhisik, baru kemudian datang kemudahan. Itu biasanya begitu ada. Ya, dari gelap terbitlah terang. Ngono ngoten hadirin. Mboten dari terang muncullah gelap. Niku petengan hadirin. Niki. Kita nggak kepingin yang bisa dari gelap terbitlah terang itu. Nah, jadi wa annal faraja ma'al karbi. Yang namanya kesulitan, yang namanya apa itu kemudahan, yang namanya solusi, yang namanya jalan keluar itu diawali dengan bertubi-tubinya kesulitan yang datang, kedukaan yang menerpa dia. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ungkapan yang perlu kita perhatikan itu bahwasanya Nabiullah Yunus alaihi salam, di dalam ungkapan Nabiullah Yunus niku cerita sudahlah cerita yang sangat luar biasa adalah ketika ceritanya Nabiullah Yunus alaihi salam. Di dalam ungkapan ini hadirin, setelah beliau ditimpa dengan karbon berbagai macam kesulitan-kesulitan, bayangkan hadirin, Nabiullah Yunus ini ya, beliau kemudian ditimpa dengan 3 kegelapan. Ketika naik perahu ya, datanglah yang namanya badai. Kata kapten kapalnya, ini badai ini biasanya terjadi kalau begini, di antara ahli kapal ini, penumpang ini mesti ada yang melakukan perbuatan dosa besar ini. Kita nggak tahu apa ini. Ya, ayo kita undi saja. Siapa yang keluar undiannya, dia harus cebur ke laut supaya badai ini cepat selesai. Akhirnya begitu undian, nama itu kemudian yang muncul sampai 3 kali Nabi Yunus tadi. Sampai 3 kali itu kapten kapalnya nggak berkenan, sebab Yunus itu orang soleh. Di kapal selama ini paling baik akhlaknya Yunus. Mosok mau ngelakoni dosa gede. Ya, ini bagi kekasih Allah, mungkin bagi yang hamba biasa nggak ada masalah. Bagi kekasih Allah sedikit itu sudah terasa gitu. Sehingga ungkapan hasanatul abrar sayyatul muqarrabin, kebaikan-kebaikan orang yang ahli kebajikan bisa jadi itu merupakan kejelekan dari kekasih-kekasih Allah. Orang lain mengatakan itu biasa, tapi bagi kekasih itu aib. Apa? Dia meninggalkan jamaahnya dari kampung halamannya, dikandani cek angel salungo ya kok. Ya. Nah, ketika di kapal itu sampai 3 kali, akhirnya Nabi Yunus harus kemudian masuk laut, masuk ada nyegur ke laut. Begitu nyegur, dia kemudian ditelan oleh ikan nun. Ikan nun itu besar, mbai iwak paus. Oh, cek jenengan mantep pun ini. Ya, lae ponakane gak pati anu mbai niki ya. Begitu kemudian ditelan oleh ditelan ikan itu nggak pernah ke atas aja, mesti di bawah dasar laut. Maka Nabi Yunus itu ketika itu dalam kondisi karbon, kesulitan yang luar biasa, ditimpa dengan 3 kegelapan.
satu kegelapan di dalam perutnya ikan. Ya beliau ditelan hadirin. Kok jenengan sing dianu mboten ditelan nek jenengan dikremes. Tadi wis kambalik wis. Ya niki selamat Nabi Yunus niku. Nah, kemudian beliau di dalam satu di dalam apa itu gelapnya perutnya ikan. Dua, gelapnya dasar laut. Tiga, gelapnya malam pada waktu itu. Tapi Nabi Yunus mendapatkan ilham. Ya. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Niku tasbihnya Nabi Yunus. Suara ini terus didengungkan Nabi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Niki terus hadirin. Sehingga suaranya sayup-sayup itu naik ke langit hadirin. Sehingga menembus langit demi langit. Malaikat komentar yang dilewati itu. Ha ya Rabb, hadza sautun ma'ruf min biladin gharibah. Ya Allah, wahai Tuhanku, ini suara yang biasa kita kenal, tapi kok gak kelihatan di atas bumi yang mengucap ini. Nang di Yunus ini, kok gak kelihatan? Fi biladin gharibah, di satu tempat yang asing ini. Tapi suara ini terus naik ke langit, menembus langit demi langit sampai kepada Allah. Wih, nang di Yunus kok gak ketok ya melaku biasanya lewat ngarepe masjid kok gak ketok nang di Yunus ya. Ya. Nah, kemudian dia mengatakan kemudian, ya Allah, di dalam kondisi yang demikian ini, apakah engkau tidak akan menolong hambamu yang bernama Yunus itu ya Allah? Kata Allah, biar dia begitu dulu. Sampai kemudian dia betul-betul mantap, baru saya akan mengadakan pertolongan kepada dia. Sampai kemudian yang terjadi, begitu sudah suara ini terus sampai kemudian, baru kemudian Allah berkenan untuk membantu Nabi Allah Yunus. Ya, ikan nun ini kemudian naik ke atas adanya. Nggak pernah naik ke atas, kok naik ke atas dia. Sebab sate Isa ya niki. Akhirnya kemudian ikan nun ini dilanjut sampai kok sampai terdampar barang nih. Kan nggak ada ikan nun sampai terdampar. Begitu terdampar dia muntahkan Nabi Yunus di pantai. Begitu itu dia geser badannya masuk ke laut lagi. Kalau bukan karena Allah, siapa nih menggerakkan ikan sebesar ini nih? Ya, hanya memuntahkan Nabi Yunus, setelah itu ditinggal. Ya. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menandaskan dalam hadisnya, da'watu Dhinnun idh da'a biha wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, lam yudarri biha rajulun musliman fi syai'in qattu illa stajaballahu lahu. Nabi menandaskan dalam hadisnya doanya Nabi Allah Yunus disebut Dhunnun. Ketika itu dia berada di dalam perut ikan hut, ikan nun itu. Dia mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka tidaklah meminta kepada Allah seorang hamba muslim dengan ucapan ini kecuali Allah mengabulkan apa yang dia minta. Subhanallah. Makanya tapi dalam kondisi kepepet dulu. Nabi Yunus kan kepepet dulu. Wa annal faraja ma'al karbi. Kepepet di dalam kegelapan yang begitu 3 lapis, baru kemudian muncul la ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Biasane muantepnya namanya. Wong golek sudah kepepet, utang cek akene, bolak-balik diuber debt collector ya. Kemudian sing golek cek akene mepet tok omahe, dongane sak metune ade. Waduh sak diaban-abani iki lho gawe nyaur utang. Waduh, nomen ade. Karena mantepnya Allah mengabulkan. Ono jalan bagi dia menyelesaikan masalah itu. Subhanallah. Kabeh niki Gusti Allah. Terakhir hadirin, penutup dari apa yang bisa kita sampaikan di dalam hadis ini ya. Wa anna ma'al usri yusron. Dan bahwasanya ma'al usri, bersama kesulitan ada kemudahan. Nggih hadirin, dirungokno niki hadis ini. Kupingin dirungokno niki. Wa annal ma'al usri yusron. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi sulit dulu baru ada kemudahan. Cek iso bandingno hadirin. Lapar dulu baru makan, nikmat hadirin. Kalau sama sudah kenyang baru makan, gak ngefek hadirin. Sama tanggeyo dahar enak, mau dipersilakan konco mangan nih biasa. Tapi kondisi luwe hadirin, mulai pagi puasa sunnah, begitu maghrib kemudian diajak makan di rumahnya teman, ya, diajak makan di rumahnya teman setelah sholat maghrib, mek sego anget tok, ambek penyetan tempe, masya Allah, glegeken sak RT krungu kabeh ada nikmatnya, ya, jadi sulit dulu baru kemudahan. Lah sama njaluk mudah-mudah tok gak sulit. Ya bagaimana tantangan hadirin? Sulit dulu hadirin, baru kemudian muncul. Quran aja mengatakan inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusra. Di dalam al-usurnya itu pakai al semua. Berarti satu kesulitan, dua kemudahan. Yusrannya nakirah. Berarti yang pertama dengan kedua enggak bodoh hadirin. Satu kesulitan, Allah memunculkan dua kemudahan. Hadisnya wa annal usri ma'al yusri. Jadi yang namanya apa itu kesulitan dulu hadirin, baru nanti munculnya kemudahan. Jadi kita ya berenang-renang dulu, baru kemudian bersenang-senang kemudian. Kan diantara kita kan ada yang berenang-renang kemudian kinyut nggih wonten hadirin ya. Nah kita nggak mau yang itu hadirin. Nah ini menjadi catatan kula panjenengan bahwasanya wa anna ma'al usri yusron, dan bersama kesulitan yusron ada kemudahan. Niki diingat hadirin. Jadi Gusti Allah tidak akan meninggalkan hambanya sulit tok, enggak, hanya kita kurang sabar itu aja. Mau seusat aku mulai biyen mulai nom sampai tua iki gak duwe tok, fuqara masakin, mulai masakin sampai masa gini ya kok pancet aku. Loh, Allah akan memberikan sesuatu pada Anda, hanya Anda enggak bersabar itu. Ya, kita tidak bersabar saja itu. Nah, oleh karena itu bersabarlah yang semacam ini. Saya kira cukup, insyaallah hadirin ya. Kita akan sambung pada kesempatan-kesempatan yang datang. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Ada yang mau ditanyakan? Cukup nggih sudah? Cukup nggih ya, insyaallah. Diingat-ingat hadirin, wa anna ma'al usri yusron. Berbagailah mereka yang bernama Yusron karena dimudahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusron ana gano aja, ora tak apa iki. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته